terkait tentang Al-Quran. Mungkin agak panjang sedikit, mohon maaf, minta waktu Pak Dondi. Mereka selalu menyamakan kedudukan Al-Quran dengan kitab mereka, padahal itu berbeda. Kalau kitab mereka bersandarkan kepada manuskrip dan tekstual, sementara Al-Quran itu tidak bersandarkan kepada manuskrip atau tekstual. Karena Al-Quran sendiri itu dijaga dengan penghafalan. Selamat berjumpa kembali Bolo-Bolo Inyo Manis dengan channel Apologetika Inyo Manis. Siang hari ini saya memberikan suatu reaksi atas jalannya perdebatan antara pendebat Islam Umi Rifa kalau nggak salah namanya. Iya. Doditan Mu'alaf bergandengan berpartner dengan Umi Rifa berdebat dengan apologet Kristen. Yang menarik begitu saya lihat rekaman ini, ternyata Doditan dan para mu'alaf yang menjadi debaternya pihak Muslim banyak melakukan kesalahan yang sangat fatal, cerita-cerita omong kosong, hoax yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Karena saya melihat rekamannya ini betapa banyaknya kebohongan dan kekeliruan, ada dua kemungkinan. Pertama, debater Muslim Umi Rifa ini dia memang benar-benar bodoh, benar-benar longor, tidak banyak buku yang dia baca. Dia hanya menerima informasi dari katanya satu orang, yang itu pun belum tentu dia uji benar atau tidaknya. Kedua, ada kemungkinan dia tidak bodoh. Artinya memang ada kesengajaan untuk berbohong dengan kebohongan yang sangat mengerikan. Jadi kategori kedua ini kemungkinan yang ditampilkan oleh Doditan, yang berpartner dengan Doditan dan ditampilkan di channelnya. Umi Rifa ini seorang pembohong profesional untuk kepentingan dakwah. Anda mau lihat betapa banyaknya, mengerikannya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Umi Rifa. Umi Rifa, silakan dengarkan rekaman berikut ini. Tapi karena ini diputar agak cepat, tolong disimak baik-baik. Kalau kurang jelas, tolong diulangi lagi. Yuk kita saksikan kutipan penjelasan di dalam debatnya Umi Rifa dengan apologet Kristen yang penuh dengan kebohongan setinggi gunung. Ini cuplikannya. Itu berupa hafalan tuh, dihafal, diajarkan, malaikat Jibril datang, Iqra, itu ayat, dibacakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menghafalkannya, lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat menghafalkannya. Beda kalau kitab Matius dikarang Matius, kitab Lukas dikarang Lukas, kitab Yohanes dikarang Yohanes, dikanonisasi menjadi satu kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes memiliki sudut pandang penulisan kitab-kitab, sementara Al-Quran itu dari satu orang bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, dihafalkan ayat-ayatnya oleh sahabat. Tidak ada pertentangan hafalan satu dengan hafalan lain, ya. Oke, nah itu orang Padang ngomongnya mencepat, tahu aja nih, yang tukang jualan cabai biasanya tahu hal ini. Aduh, ada buaya. Nah, jadi gitu. Nah, saya sebutkan para penghafal Al-Quran yang terkenal nih. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang-orangnya jelas ya. Orang-orangnya jelas yang menghafal Al-Quran, bukan kitab suci yang ditemukan kemudian nggak tahu siapa penulisnya, tiba-tiba dikatakan si A, si B, si C. Ini enggak. Al-Quran itu dihafal yang pertama sama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim bin Miqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Asaqan, dan Abu Ad-Darda. Ini yang terkenal. Tapi apakah yang lain hafal? Yang lain hafal. Nah, dan terakhir ya, penulis Al-Quran itu dari zaman Rasulullah ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Rasulullah itu ditulis sama satu orang yang terkenal sebagai seorang penulis wahyu dan juga asisten juru tulisnya baginda Rasulullah, seorang pemuda yang smart, bahkan dia juga belajar bahasa asing, yang bernama Zaid bin Sabit. Dan dia yang menuliskan wahyu, mengumpulkan wahyu ketika zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar Siddiq, orang ini juga yang menuliskan Al-Quran atas perintah khalifah pada waktu itu, ya, Abu Bakar Siddiq, dan dia yang menuliskannya. Bayangkan, penulisnya sama. Beda dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang penulisnya beda-beda. Ya, jangan sama-samakan. Aku nggak sudi, ya. Nah, terus kemudian penulisnya di zaman Utsman. Ternyata juga Zaid bin Sabit ketuanya. Kenapa ada ketua? Karena kan yang menghafalkan bukan Zaid bin Sabit. Semua rata-rata sahabat yang masih hidup ketika setelah perang tuh ya dikumpulkan. Nah, Zaid bin Sabit itu menghafal. Lalu Zaid bin Sabit dia itu nggak egois, hafalannya sendiri yang dituliskan, enggak. Dia cari hafalan teman-temannya yang lain terus disamain, dibikin ada beberapa saksi. Sama enggak hafalannya? Maksudnya mencocokkan. Itulah makanya ada panitia penulisan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ingat, ditekankan dan di apa namanya yang perlu saya tekankan, penulis Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai zamannya Utsman bin Affan itu orang yang sama, ya. Jadi beda teman-temanku yang non-muslim. Bukannya saya menghina, tetapi mohon maaf, ini adalah fakta yang harus saya sampaikan secara akademis gitu ya. Kalau kalian mampu juga menjabarkan seperti yang saya lakukan, contoh kalian punya narasumber. Anda lihat, pertama saya ingin mengkoreksi. Saya akan memberikan koreksi mungkin berseri-seri, karena bagi saya ini juga kepentingan untuk pengajaran buat orang yang mungkin baru pertama kali
mengkaji tentang sejarah kodifikasi Quran, baru belajar pertama kali tentang ulum Quran. Yang ingin saya sampaikan, kebohongan yang seringkali dilontarkan oleh Umi Rifa adalah Quran ditulis oleh satu orang, Said bin Sabit. Di zaman Abu Bakar, satu orang Said bin Sabit. Di zaman Utsman bin Affan, satu orang Said bin Sabit. Ini ada dua kemungkinan. Kegoblokan yang parah dari Umi Rifa, atau ini memang kebohongan yang disengaja. Dia penipu profesional. Apapun dia mau yang kategori pertama apa yang kedua, saya akan tunjukkan bukti. Yang saya ambil dari buku-buku ulum Quran, buku-buku tulisan orang muslim sendiri tentang fakta-fakta sejarah di saat Quran dikumpulkan. Yuk lihat. Di saat Abu Bakar meminta Said bin Sabit mengumpulkan Quran yang tercerai-berai, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang belikatnya unta, ada yang ditulis di kertas, di batu, dan lain-lain. Dan juga mengumpulkan yang ada di berbagai ingatan-ingatan para sahabat yang masih hidup. Said menolak. Kalau aku disuruh mengumpulkan Quran yang tercerai-berai sekian banyak di pelepah korma, di sana tulisannya ada di sana, ada tulisannya di situ kulit binatang, di sana ada ditulis di buku, di sana ada di mana-mana di ingatan-ingatan. Lebih baik saya pindahkan gunung dari sini, saya gali, saya pindahkan ke sana. Logikanya apa? Sebelum Said melakukan pengumpulan, mengumpulkan berbagai Quran yang tercerai-berai, termasuk dari ingatan, pertanyaannya, yang nulis semua Quran yang tercerai-berai ini apakah Said? Said nulis Quran di kulit binatang terus dia lempar ke sana, terus dia nulis di pelepah kurma dia titipkan di sana, kan tidak seperti itu. Artinya sebelum Said melakukan pengumpulan, sudah ada banyak orang yang tidak tahu siapa namanya menyalin Quran dengan media seadanya. Ingat, ini kebohongan pertama. Jadi, mengenai kebohongan pertama ini merupakan informasi umum di dalam buku-buku yang mengulas tentang sejarah Islam. Jadi kemungkinan pertama Umi Rifa ini memang gobloknya minta ampun, atau dia memang pembohong yang profesional untuk tujuan dakwah seperti yang tampil di dalam channelnya Jeditan. Kedua, data sejarah ini mungkin Umi Rifa belum tahu, belum banyak baca buku. Saya kasih tahu, sebelum Said bin Sabit masuk menjadi Islam, catatan hadis dari Ibnu Mas'ud, aku sudah membacakan 70 surah tanpa putus di hadapan Muhammad, dan Muhammad tidak mengkoreksi bacaannya di saat Said bin Sabit masih anak-anak dan belum Islam. Ingat, Said bin Sabit itu anak kecil, anak muda. Ibnu Mas'ud sudah ikut dakwahnya Muhammad sejak Islam didakwakan yang pertama kali. Di saat Ibnu Mas'ud mendengar wahyu-wahyu yang katanya wahyu dari Muhammad, dan dia hafalkan dan dia membacakan 70 surat tanpa putus, di saat itu, di saat dia membacakannya di hadapan Muhammad, Said bin Sabit itu masih anak-anak, belum belajar baca, masih bermain-main dengan kawan-kawannya, entah main kelereng, main-mainan kayu, apa, masih anak-anak. Anda keliru. Kedua, Ibnu Mas'ud sekalipun dia bukan tim
pengumpul, penyalin